Apa itu apa namanya? Nama albumnya itu nggak cuma 100% Ya, 100% Attitude. Lengkapnya apa ya? Terus kita Definitive Guide to Rock and Roll Radio Stars. Sebenarnya gini, yang itu aku ingat. Aku udah bikin Definitive Guide segala macam, terus kamu bilang bikin ini Radio Stars biar lebih. Masa sih? Ya, kamu itu bisa ikut. Goddamn glam nasty shit. This is the decline of youth civilization. Welcome to University of Suck My Dick. Crack this bullshit, dude. Halo teman-teman semua, ini adalah podcast paling perdana dari podcast saya yang paling baru. Ini adalah podcast saya yang ketiga. Jadi TBFU, TB-nya tuh Tanjung Muka, FU-nya silakan dimaknai sendiri. Dan dan kebetulan memang karena arah dari podcast ini adalah tentang budaya pop. Jadi saya TBFU ini akan lebih fokus pada hal-hal budaya pop yang ada kaitannya dengan Bali dan punya dampak signifikan terhadap budaya pop di Bali. Dan menurut saya salah satunya yang paling punya peran besar dalam membangun skena independen di Bali adalah album kompilasi judulnya 100% Attitude yang terciptanya kita nggak pernah mikirin bahwa album ini bakalan jadi sebuah tonggak bersejarah gitu. Padahal bikinnya mabuk aja gitu. Dan judul albumnya adalah 100% Attitude dan kebetulan saya bisa menghadirkan dua teman dekat saya yang dua-duanya orang sibuk sebenarnya. Tapi ini itu sama. Tapi kami lah dari ngumpul-ngumpul dan minum-minum di rumahnya Lolot dulu itu akhirnya lahir album 100% Attitude. Dan Lolot adalah salah satu pengisi di situ. Album itu Emoco Revolver dan rumahnya Lolot adalah jadi markas saat itu di Lunatic ya. Dan juga ada Jering di sini yang Superman Jet juga mau kontribusi saat itu. Dan yang kalau saya boleh bilang di 100% Attitude itu yang sudah paling punya nama saat itu adalah SID. Masa sih? Iya. Maling lagu orang gitu, kamu nggak minta izin. Oh iya, lagu Believe ya. Langsung. Terus ada juga ada Lolot. Oke, mungkin terima kasih Lolot sama Jering udah bisa hadir di sini. Saya senang sekali ini teman-teman lama banget buat saya. Ada lagi satu Naspletan terus ya. Sebenarnya ada satu lagi Dedut, tapi dia adalah produser kita. Dan sebenarnya tujuannya menghadirkan Dedut itu di sini adalah untuk mengirit kita berpikir, dia banyak berpikir. Ya karena kita tiga-tiganya saat itu tidak mabuk. Nihilis. Ya, kita semua mabuk, dia aja yang Nah, Dedut meskipun punya tetap gitu ya. Maksudnya apa dia punya jiwa kebapaan lah. Iya. Orangnya gitu. Iya. Pengayom ya, orang Jawa orangnya. Oke, kalau mungkin yang paling saya bisa ingat itu adalah di 100% Attitude itu adalah tentang rasa, maksudnya gimana ya? Band kota-kota lain sudah bikin album-album kompilasi yang ini Bandung, ini Jakarta, Bali, ya Malang. Ya, kenapa kita nggak bikin hari? Kayaknya itu aku sama kamu tuh ngobrol di rumahnya Lolot gitu ya? Asalnya. Jadi di era itu 99 udah 2000 belum? 99 ya 90-an akhir tuh saya banyak skip dah. Jadi banyak memori-memori yang kejadian-kejadian yang sebenarnya mungkin bersejarah atau penting tuh kayak blur. Tapi asalnya itu ya sana. Saya ngorta soal pas DJ ngorta sana. Boleh pakai bahasa Bali? Iya boleh. Santai nanti. Ntar terjemahan langsung. Ada subtitle langsung. Jadi ya kayaknya sepertinya begitu. Jadi minum arak sama Detu, bikin kasarnya seru sama ngumpul-ngumpul band. Detu juga kan pengen ngeband dia kan. Apa ya Emoco Revolver. Itu udah Emoco Revolver. Sama mungkin vokalis saya. Jadi sebenarnya itu proyek itu kayak proyek teman-teman aja nak. Iya. Karena band-band yang diajak itu kayak Opet. Ada tahu nggak Opet Bass itu dulu vokalis hardcore dulu. Ini mapas. Ya, dan saya ingat saya waktu itu gini. Jadi kota-kota lain udah ngeluarin album kompilasi, kita mesti ngeluarin juga.
Cuman yang harus kita tonjolkan itu adalah kenapa? Karena ini adalah kota turisme, paling dekat dengan bule-bule segala Iya, jadi iya, iya. harus berbahasa Inggris. Harus bahasa Gitu. Inggris. Nah, terus Itu yang bikin beda jadinya ya, sama kompilasi kalau daerah bahasa lain. dan itu kan semuanya pakai bahasa Inggris, padahal nggak semua bisa bahasa Inggris. Sana mayoritas sih bisa. Termasuk Cang. Saya juga pas-pasan. Ya itu tapi kita dengan arogan, bukan arogan ya, kita dengan Pede. pede ya, kita Ya. pede. Pede Udah dong. pakai karena pengen beda aja. Ya, merayakan kelebihan dan kekurangan kita. Kurang masalah skill, menang masalah bahasa. Itu apa nama albumnya itu nggak cuma Ya, 100% attitude. Lengkapnya apa ya? Terus kita Definitive. definitive guide to rock and roll radio stars. Asik. Sebenarnya gini, yang itu aku ingat. Aku udah bikin ada definitive guide segala Ya. macam, terus kamu bilang bikin ini radio stars biar lebih. Oh, masa sih? Ya, kamu itu punya itu. Punya sih. Aku ininya 100% attitude-nya tuh aku yang ide itu Definitive itu definitive guide terus kamu bikin yang lebih keren gitu. Makanya rock and roll radio stars jadinya. Oh, gitu. Ya kalau itu. Nah, dan Lolot karena Lolot tuan rumah saat itu. Oh, dia menang skill ya. Ya. Gending 2, main gitar 2, gelas kuku. Fasilitas. Ya, dan yang aku ingat itu tentang Lolot. Bikinin aja aku nama band terus yang kira-kira cocok Kok jangan aja dan band. terus kita bikin Imocore Revolver kan. Lot seperti ininya nadanya gitu kan. Terus tak kasih dia. Maaf saya potongan dikit. Ya. Waktu itu belum ada genre emocore loh. Belum, gitu loh. belum. Berarti dia itu yang menciptakan genre itu sebenarnya. Belum ada emocore tuh. Belum ada antara Metalcore sih belum ada waktu itu. Rapcore Paling gitu. hardcore, metal. Silakan lanjut. Ya, ya. Itu penting diingat tuh. Jadi Ya. Ya, benar. genre emocore tuh namanya, bukan genrenya, namanya tuh lahir di Bali. Sepertinya. Debatable sih, tapi saya yakin kayaknya di Bali pertama. Iya, iya. Itu aku tuh baca kira-kira di majalah Alternative Maximum. Press. Alternative Press ada Imocore, emotionally charged hardcore gitu. Oh, oke. Ya, nah terus Lolot kan waktu itu kan kamu kan gelembung. Ya. Dia gua minum arak bisa Parno. Gebak-gebuk tapi kagikin. Coba lihat yang Imocore, coba kamu ceritain kan dia akhirnya kamu Personilnya siapa aja? Martin. Martin, bass. Astino, drum. Terus yang ada lagu, salah satu lagu tuh melodinya almarhum Siapa? si Yudi. Yudi Logis. Oh, Yudi Logis. Oh, ya, Nah, almarhum. dia yang isi gitarnya. Oh. Terus pada saat itu kan seingatku ya. Tiang, sangat Tiang. Seingat ya. Sering main di acara pemerintahan. Sering Tiang. Lu punya instrumen nih, instrumen, bla 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 bla, udah jadi instrumen. Maksudmu komposisi? Ya, komposisi Ya. musik udah ada. Terus lagu sih ngerti bahasa Inggris kan. Udah bikinin bahasa Inggris dia. Oh, gitu. Udah dia bikinin kan. Bicaranya lo namanya nyanyi. Dia Oh, bikin. gitu. Adik Dia bisa Dewa bertahu soalnya nih. mengucapkan dia sekalian. Pelawanan dia. Langsung di vokalis. Hari ini baru saya paham kenapa Dektu jadi penyanyi. Soalnya saya lihat Dektu itu kan memang tipikal orang belakang panggung. Dia kan lebih suka di belakang gitu. Main behind the gun lah. Tapi ternyata terbakat ya. Dua lagu ya? Dua lagu, tapi aku cuma satu lagu aja yang satu siapa? nyanyi. Yang satu lagi Lolot karena Bahasa Inggris. Bahasa Inggris tapi Inggris kan? saru lah. nah Terus karena yang lagu kedua lebih gampang, yang lagu pertama kan lebih ke nge-rap dia. Lain aku bahasa Indonesia aja aku belum becus belum bahasa Inggris itu atau ada terus kamu aja deh yang nyanyi lain lo agak tesnya mau gending selama hidupku. Nah ini nggak terus nyanyi, ini kan teriak-teriak kan dia yang nulis lagi gitu. Makanya
Yang maksud dia penyanyi. Nge-rap, ya Pak, nge-rap, fuck you, gitu-gitu ya. Gimana Pak? Fuck you, gonna play you, Ya, ya, fucking ya. better me. Selimutan lah yang ini. Ya, tapi keren. Dia tuh dengan dandannya yang glam rock tuh dulu, tapi nge-rap. Aku ingat yang saya ingat tuh celana jeans putih andalannya dia tuh. Tuh andal saja. Baju sih terusan. Dan konser Mbak cewek-cewek Indo pasti subut lah dulu. Kan itu sebenarnya makanya kan depan Matiyasu tuh. Oh, Matiyasu. Dia tuh apa? Mati Yasu yang Reggae tuh. Dia reggae toh ya. Dia reggae tapi sing reggae payahnya ya. Maksudnya raga walaupun rapcore segala macam kan. Dia apa namanya Mati Yasu? Kayak ini Orang Jew dia kan Jew. dia tuh ya gini berarti apa namanya ya kayak gitu. Reggae lah ya. Maksudnya ya sing mengikuti standar Iya, normal betul, bahwa kalau betul. reggae tuh segini jendangnya itu. Jadi yang kita lakukan di rapcore tuh raga glam dia banyak biasa. Hybrid berarti. Hybrid. Campuran genap udah. Nah dan itu yang kemudian ternyata nggak kita sangka-sangka. Akhirnya jadi disitulah mulai akhirnya skena underground Bali itu lebih terbentuk dan lebih solid jadinya. Iya. Tahun berapa tuh? 99. 99 ya? Muncul baru dirilisnya 2000. Oh 2000 rilisnya. Ah, 99 penggodogan ide Iya. dan eksekusi ya. Berarti itu recording pertama kali ya kita ya? Kalau SID udah sempat recording Udah sempat. sebelumnya. Oh ya SID udah sempat 97. duluan recording Ah. baru kita terus. Di mana kalian rekaman waktu itu? Kini Jimmy Silaan. Oh sama berarti semua band ya di sana ya? Sama, Oh, sama. Beliau kan ya udah semoga tenang di surga Bapak Jimmy, banyak kali membantu band musisi di Ya, Bali. pasti tenang Beliau lah dia. baik dah orang. Kalau hidup baru nggak tenang. Dan sih mati lah. Bapak tak sengat tenang. Bapak tak sengat tenang. Iya. Kita harus besar. Terus gimana Lot yang akhirnya kan kita kayaknya kita ada yang paling pertama masuk ke studio itu ya. Agak gitu, coba dirunut coba band-bandnya apa aja dan apa aja genre-genrenya? Ingat nggak? Nggak ada, fisiknya nggak ada. Nah, Nggak ada. itu udah masalah. Fisiknya nggak ada. Pak. Kemarin berapa kali Masternya? nanyain kan? Masternya tuh si Dedut pun nggak punya. Klaim produser pretan, bosing teko, sing lama, ada bosing main. Makanya dia nggak di sini, nggak bertanggung jawab, ketahuan nggak bertanggung jawab. Jadi oke kita runut dulu ya. Run itu jadi 100% Attitude itu 6 band. 6 band dan fully in English. Nah, terus di situ ada masing-masing 2 lagu gitu Ya, kan. ya. Imako Revolver yaitu saya dan Lolot dan beberapa teman yang lain. Terus SID, terus juga ada Opet sama Jongkel. Opet Commercial Suicide. Kagak jalan band. Jak lontar berbalik lumayan. Bentar ya. Noise Inside. Noise Inside. Noise Inside. Siwar. Oh ya? Awar, Noise Inside. Oh, itu Noise Inside tuh. Noise Inside ya. Yang kayak Bad Religion tuh apa? Victory. Oh, Victory. Ya, berarti Itu baru berapa tuh? Victory, Noise Inside, Emecore, SID, Commercial Suicide, Lagi 5. satu? Hah? Jihad. Jihad. Waktu itu masih ada Solir ya? Solir. Iya. Oh, ya, mereka berdua yang itu ya. Solir Solir menjagoran, Roy misahin. Good cop, bad cop. Ada dua. Solir apa jago Raja Arai, sana misahin. Opet. Opet rendangan. Opet jagoan, bapak lain Dan dari orang-orang 6 band. Iya, 6 band dan dari 12 lagu ya. 100% Attitude itu Lolot kemudian kemana, Jering kemana, saya kemana dan tapi kita nggak pernah kita nyangka kemudian Berapa gini bikin berapa kopi lu bikin ya? 100 1000 ya? Nyampe 1000. 1000 kayaknya. 1000. Habis 1000. Habis lah. Sekarang jadi artefak tuh pasti mahal harganya. Iya. Aku aja baru dapet tuh di gara-gara Oh, punya berarti? Sering di YouTube ada. Oh iya, di YouTube ada yang upload. Mesti ngelagain sana. Kan SID lagunya apa waktu itu? Waktu itu Believe? ya Atau lagunya lagi? Share itu kami ambil tidak ada legalitasnya, tidak ada. Itu pun karena saya waktu itu tinggal pas di depan waktu itu namanya masih Pedis ya. Nah, klub Pedis, di depan toko kaset tuh. Pedis. Setiap hari lagu itu keras Terngiang. Aduh, kayak kopi berasa kayak balas dendam loh. Kamu meneror saya jadi jual aja lagu itu. Secara psikologi merasa agak imbang lah deh. Jadi lagunya Share, judulnya Believe, dan lagi satu saya lupa lagu apa dan. Money. Berarti udah rekaman duluan berarti. Karena lagu itu udah rilis kan di album ini. Oh iya. Oh, Oh, sorry. Tahun berapa nih? 99 ya? Iya. Oh, SID yang album Money Money itu rilisnya tahun 2000, diproduksinya tahun 99 juga, berbarengan.
agak ini sama gitu ya. Perilisan itu self-titled album kedua SID yang self-titled tuh sama yang 100% Attitude. Ya, cocok dah itu lagu ya, masuk akal. Jadi maksudnya udah jadi tinggal dimasukin aja. Betul. Ya. Tapi albumnya belum rilis. Oh. Ya, kayak gitu. Tahun 2000 baru rilis tuh. 99 rekaman segala macam, beresin lirik. Tahun 2000 udah rilis. Attitude-nya duluan rilis. Mani. Kalau ini tuh Emokor apa aja lagunya? Emokor itu yang satu lagunya Emotionally Child Hardcore, terus yang satu lagi Confrontational Behavior. Ngerti katanya? Anjir lu mengenai. Takkan mengendengnya. Confrontational behavior tuh kalau bahasa Indonesianya berkah. Bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya berkah. Pokoknya nggak tahu. Fuck you. Tapi jangan loh, maksudnya dari semua band tuh yang paling produksinya yang matang ya, yang saya ingat tuh lagu-lagu yang paling bagus tuh Emokor. Oh iya? Kenapa groove-nya bagus? Iya. Di Asena dia drum, saya akui dia drummernya, dia salah satu drummer paling baik paling baik. Saya baik sih, gue gimana? Dia tuh drummer yang sebenarnya keren banget kalau dia mau seriusnya drummer loh. Dia tuh tempo dan groove-nya tuh enak sekali dia. Iya? Enak groove-nya teka aja. Oh. Sigok kan aneh. Cocok lah deh. Cocok, pokoknya senadi hukum. Terus apa namanya lempeng terus jangan ngeliat dia main drum tuh enak. Kalau dia aslinya kalau kamu nonton ngeband yuk. Jadul Astina. Tapi dia tuh dengan lirik, lo dengan lagu. Tapi lihat dari kamu sendiri, maksudnya memang Engken menurut lo atau setuju dengan sudut pandang bahwa mula sebenarnya berpengaruh banget ini album ini kan, maksudnya ya menguatkan ini. Ya. Saya juga bikin kenapa di edisi perdana ini di TBFU ini 100% Attitude ini untuk menyegarkan kembali Pak Nawang untuk the roots sebenarnya Japan gitu. Ya. Jadi sangat setuju karena apa? Album itu waktu itu kan termasuk album yang fenomenal dan pertama kalinya aku masuk dunia recording kan. Oh ya, betul. Iya, pertama kalinya. Enggak ngoyong di Bandung Itu pertama kali. Jangan apa Cis waktu itu masuk rekaman harus tayang. Kan ada kesempatan jumpa memang peluang gitu loh. Wah, asik nih. Nanti aku balas cerita dulu. Dan akhirnya ini salah satu bagian signifikan, penting. Cara kita berproses gitu, menjadi seorang musisi itu harus memiliki karya, harus memiliki walaupun belum mencapai untuk pembuatan album, tapi setidaknya kita memiliki single lah, gitu ya. Bukti itu benar ya. Bukti walaupun ini belum punya album dan kita bandnya juga dadaan. Kan? Pada saat, seingatku ya, pada saat pembuatan kompilasi ini kita kan udah ada, ayo bikin biar ini juga biar masuk aja. Aku ada kan dua langsung, dek sekalian bikinin aku merah untuk giniku Love People Life. Langsung dua emang Berarti gelondongan. Jadi mangku ya. Dua kemangadan. Kalau masalah penamaan, labeling lo deh di Indonesia masih mumpuni lah. Apa namanya? Kita bikin 1000 kopi ya, sampai sekarang pun ada ya di kolom-kolom komen tuh di Instagram pasti ada yang nanya loh album ngomongin aja serius. Nih, saya dapat di Loa ini albumnya bagus banget. Ada aja yang 100% itu tuh kayak. Terus ada yang punya ide lagi, kenapa nggak direproduksi lagi, terus bikin merchandise-nya. Nah, ini. Lolot minta kon bahwa yuk di re-recording yuk, itu atau seperti apa. Saya sih dibikin lebih matang lagi. T-shirtnya pasti laku, yakin saya, sumpah. Dulunya berapa bikin t-shirt tuh habis ya? Itu udah. Zaman itu kan. Iya, Pak, langsung t-shirt. T-shirt stiker lengkap. Kan dari jauh kayak baju bintang lah, karena kan ini bintang. Siapa punya ide tuh? Kita berdua. Kan ini maksudnya lancik punya cinganya gini gara-gara ya kan saya mendesain kan. Oh ya nah gini maksudnya waktu itu kita kan dekat dengan
Dunia waktu malam. itu, ya dunia malam dan minumnya bir bintang. Iya, iya, iya. Nih kan diubah kan ya gitu. Terus kamu setuju ya bikin ini. Makanya keluar Rock'n'Roll Radio Star saat itu udah keluar. Proses berkreasinya itu cuman selingan tuh, utamanya mabuk. Kirain kreatif ternyata. Makanya wajar lah ya, Liu masih ingat loh. Karena Ya. kondisi pada saat itu mabuk terus ya. Nah, itu yang utama, Ya, sampai itu prioritas berkarya. utamanya. Masalah ukup terus dapat ide bla bla tuh bonus aja tuh. Itu deh sebenarnya mengawali ya. Ya. Dari ya salah satu Men. Terus bagian dari perjalanan. terus Lot, gara-gara itu akhirnya kita kan selalu aja kalau nggak ya Double Dice tuh sama kan bunuh apa yang konser tuh Emokor aja Double Dice gitu model. Sempat sering konser ya waktu itu? Ya, yang mokornya. Sempat. Emokor ke aku selama 2 tahun tapi mungkin konser yang cukup rutin itu kan di konser Bruno atau di di Cafe Luna. Bruno no. Dan kemudian Dedut masuk menggantikan si Asino. Asino. Oh, iya. Dia drummernya Emokor gitu. Berarti Kita kalau nyampur kita bawa lagu. waktu kalian konser kan punya 2 lagu, yang original 2 lagu aja. Iya. Yang sisanya apa? Cobain. Ya paling mau Sex Pistol. lebih ke punk. Ya, The Clash. Oh ya, Blood sudah on setiap Gang. lagu, ya. Roof on Fire, ya. Itu Cafe Luna tuh. Jadi yang belum tahu dulu ada gay bar. Jadi ya terang-terangan mereka bilang dirinya gay bar, namanya Cafe Luna di Seminyak ya deh. Ya. Sebenarnya. Dan itu kayak gay bar yang paling keren kayak waktu itu di Bali, dan tiba-tiba kayak random itu. Biasanya banyak gay bar kan, gay environment-nya kayak gimana. Tiba-tiba Pangrok kok. pangrok, preman, rengas dengan nggak bawa alat, kita kan bawa alat sendiri. Iya. Aku naik Jimny ku yang hitam dulu, hitam dua itu pengangkut sound. Pakai drum sendiri, alat sendiri, terus dibayarnya pakai penjualan tiket ya. Ya. Ya, apa ingat aku dulu Double Dash ya, kayak dibayar, berapa dibayar? 12.000 sih. 12.000. Dipotong minum. Biar minum deh. Laku dekat segini, seharusnya dapat bandnya tuh kalau belah lah 150.000, 200.000 gitu. Tapi bak cuma minum sebelum 12.000 gitu. Nah, jual musiknya beli. Kita juga pernah main di Bus Telegram. Bus Telegram ya. Klaim Bus Telegram, sebuaya di muka ada. Saya ingat tuh ada buaya yang sudah difermentasi, Dia apa namanya? Yang biar awet tuh apa namanya? Di petrified. Ya buaya darat lah jadinya. Iya kayak itu dah. Bus Telegram lah. Yang nonton kayak tripu. Kayak itu balik dibuka apa? Udah ngajak ada Bruce waktu dia, beda komplet. Ya, ini kita ini ada yang salah dari kita ngobrol tadi itu salah maksudnya karena apa? Zaman dulu itu kan mereka nggak punya bayangan apa yang sebenarnya terjadi di tahun late 90s itu kan gitu. Jadi untuk pemirsa yang nonton. Iya. Oke. Jadi mungkin perlu saya jelaskan kembali dan silakan ditambahkan. Zaman itu ada skena di Lunatic, si Lolot saat itu punya distro namanya Lunatic. Dan saya waktu itu baru pulang dari kapal pesiar dan kenal sama Lolot, sama Jering segala macam. Akhirnya kita ngumpul di situ. Dan akhirnya ternyata itu ada salah satu pusat skena di Bali saat itu adalah Denpasar dan Twice tempatnya Jering. Betul, Gitu. ya. Jadi kalau di Denpasar itu di tempatnya Lolot. Dan kemudian kita kalau pergi kemana itu ya ke tempatnya Jering, ke Twice gitu. Sama banyak di Arsenal kan? Oh ya, kalau Astina kan kayaknya ada perbedaan di situ kalau aku bilang ya. Tidak terlalu musik itu ya? Ya lebih tetap dia mereka musikal tapi bukan musisi kan ya. Jadi agak lebih kelih kan itu. Yang raga cocok band si Lolot band gitu. Tapi kemudian yang bisa digabungkan kan karena si Lolot si The Astina masuk ke Emokor Revolver dan Jaler kadang-kadang jadi vokalis Commercial Suicide dan Lolot kan kadang-kadang nggak tetap ya? Dia Nggak. Kalau Opet nggak bisa dia nyanyi itu? mungkin dia beda no. Ada. Kalau di Commercial Suicide, Opet itu Opet yang vokal utama kan. Jalan juga ada. Jaler belakangan baru Jaler masuk. belakangan. Oh, setelah Opet nggak bisa ya? Oh, iya. Oh, gitu. Berarti bukan Kadang-kadang berdua. Ragu kan kadang-kadang
komersial revolver dan dia kan ragu gabung ya. Saya nih mending opera di Lubano ya dua. Ani membalik Putra Dynamite. Putra Diatra. Putra Diatra. Saya ingat tuh beli pakai baju glamour jangki tuh ya. beli kita minum es lalu di muka tuh kan dulu Lubano es lu. Bagus kayak memori anak tuh. Dia sering kali ngomong-ngomong yang dulu ingat dia jadi dulu pakai baju ini, pakai celana ini. Ingat kayak gitu. Ya, Gue kan kamu gimana sih mukamu dulu? Saya ingat sih jenangnya juga. Lihat aja jadi kan beda banget kayak Putra. Dia waktu itu mungkin masih SMP atau pertama SMA. Iya. Jadi kita sebelum masuk ke Lubano enggak lah di itu. Jadi lewat sing mana nyapa lumayan enggak gitu. Saya ingat tuh beli pakai baju glamour jangki terus nyanyi berdua sama Pet gitu. Harusnya dia yang dihadirkan salah satunya sini ya. Belum. Oh, belum ya? Belum, nanti sama Dedut ya. Saya dua. Oh iya, bisa Putra. melakukan sejarah kan ini lebih luas. Iya. Singkat gak apa? Kita kan pemeran. Kalau waktu itu sudah ada, tapi kalau waktu itu sudah ada smartphone kayak sekarang pasti bagus. Pasti, apa archivingnya. Iya. Karena kita nggak punya kamera dulu soalnya. Ya, dan inilah tujuannya TBFU ini maksudnya mengembalikan apa-apa. Abis ini saya akan wawancara beberapa teman-teman lain di yang skena-skena awal tuh gitu. Iya. Jadi pang ingat nam kerja. Jadi kita bisa sejarahnya runut apa yang terjadi sebelumnya. Iya, betul. Ya kayak belantika lini masa itu lah gitu. Jadi ya gitu maksudnya tujuannya. Jadi ditarik lagi ke belakang nih, ini sumber awalnya sebelum ada sekarang Millennials atau apa band-band nyanyi gitulah. Jadi ini yang pertama. Nah, terus saat itu di Denpasar ada skena lolot di Lunatics, terus ada yang tidak terlalu bukan musisi tapi mereka masih musikal yaitu di Sakura. Kemudian ada satu lagi di Twice. Ini kita ngomong tentang grup kita aja ya. Karena ada juga di luar itu si Mul kan dengan grupnya sendiri kan gitu ya. Nah, terus Lord kemudian nggak Mul terus main dari Jadi bagi yang belum tahu, Lola dulu adalah metalhead ya, benar kan? Metalhead. Behead, nama bandmu kan dulu? Behead dulu ya. Banyak kreator ya? Ya, Behead terus Suicide juga. Suicide sama Behead aja. Oh. Betrayer lagi satu. Betul. Betrayer? Jakarta. Betrayer. Belum ada Jakarta. Oh, kamu duluan pakai nama Jakarta. Nanti ngai satu lagu ya, Suicide ya itu. Nggak, menarik sih, jadi agak keluar rel dikit ya. Karena Betrayer di Jakarta itu ada dua loh. Iya. Ya, ada Betrayer yang ori, terus ada Betrayer perjuangan. Musuh ya dua nih. Oke, Ya, tapi sekarang berarti masih di Bali duluan Betrayer. Ya, itu dah Kak. Aneh ya. Oke, apa tadi temanya lupa. Lanjut ke tema awal gimana? Oh, ya, untuk masalah produksi ya? Oh, belum ya? Ya belum. Jadi skena itu kemudian kita kebetulan si Jering yang pertama kali dekat sama The Beat kan si Stuart. Si Stuart. Jadi Jering diajak main sama Stuart. Stuart ini zaman itu ada juga majalah. Jadi kenapa akhirnya kami bisa nembus bar-bar di Kuta Nah, itu historical tuh. Historical Ya, belum pernah terjadi di Indonesia tuh. Ya, jadi kita bisa nembus bar-bar itu karena Jering pertama kali kenal sama Stuart. Terus saya kerja sama dia. Oh, seperti Sempat jadi penulis lepas. Sempat untuk review musik itu. Iya. Sempat ya 2 tahunan lah. Tapi freelance. Nah, terus kamu diajak main kan jadi drummernya untuk pas latihan-latihannya dia ya. Nah, itu kemudian Stuart Jering kenalin Stuart sama saya di Cafe Del Mar saat itu di tengah tuh. Cafe Del Mar itu di daerah seminya. Camplung Tanduk. Jadi di situ ketika saya kenal terus ngobrol-ngobrol saya kemudian dekat sama Stuart. Terus kita ngobrol, I'm actually a bass player gitu deh. What you doing hari setelah ngomong-ngomong, ini kita baru ngeluarin album nih, 100% Attitude ini band-bandnya. Aku punya gini hari. Oh oke, bisa masuk Jering sama kamu dulu deh sebagai percobaan. Tuh, akhirnya bikin The Beat Rock Fest. The Beat Rock Fest pertama kan sama SID di Aina. Disabat sama tetangganya. Komplain tetangga. Diperpendek durasi. Agak saya tablet nggak apa-apa. Saya tablet sama tadi ini. Ya komplain bule juga. Iya. Ya ibu-ibu itu ya ibu-ibu bule itu yang kos di belakang bar sana. Ibu emang begitu. Enggak semua. Jadi ya ini loh, saat itu sepertinya sih mungkin dikoreksi bisa di kolom komen ya kalau ada punya informasi yang lebih komprehensif.
Putra, tolong Putra ya. Ya, jadi di Indonesia saat itu yang saya tahu tuh belum pernah ada bar atau kafe yang mengizinkan band main untuk membawakan lagu-lagu mereka sendiri. Itu yang membuat spesial. Ya. Jadi kalau misalnya ya sebut saja kayak misalnya Riff Bandung kan mereka gede di kafe juga. Tapi kok bisa The Fame Fame ya. ya. Kenapa mereka bisa gede? Ternyata gedenya karena bawain lagu YouTube. Jadi bukan karena bawain lagu sendiri. Jadi ya bukan maksud membanding-bandingkan ya. Jadi situasinya memang seperti itu. Jadi di Bali itu malah di encourage kita tuh malah dianjurkan untuk dikasih wadah, dikasih peluang. kalau mau bawa lagu cover ya silahkan, tapi bawa lagu sendiri lebih keren ya kayak gitu lah. Gini ya narasi kayak situasinya, kondisi Ekspresi kita pun lebih ya, beda. dan kita jadi kayak senang gitu loh, bisa bawain lagu sendiri, orang-orang jadi tahu lagu-lagu kita tuh. Kalau bawa cover emang asik ya, bawa cover tuh menyenangkan karena orang tahu lagunya. Tapi bawa lagu sendiri tuh ada lah gini perasaan ekstra yang tidak ekstra asik lah. Ya. Karena kita bisa menyenangkan diri kita sendiri. Dan kita gini sebelum menyenangkan orang lain. Betul. Jadi kita ngerasa ternyata bisa aja kita main musik. Ya, jadi saat itu salah satu yang momen paling bersejarah juga. Dan itu mestinya diselebrasi untuk diingetin bahwa di Cafe Luna itu pertama kali, di Cafe Luna itu pertama kali band-band lokal boleh mainin lagu sendiri, punk rock, bayangin gay bar, band punk, band rock, lagu-lagu sendiri. Kayak dibayar pakai tiket, jumlah penjualan tiket masuk. Berapa tiketnya? Kayak beli bir kayaknya. Beli bir. Lain apa kuda gitu-gituan lah. Apa namanya? Kayak ini kayak skenario film ya, gay bar, band rock, overdose. Mungkin gua amin sih. Ya, dan di saat itu menurut kita sih biasa aja, pokoknya keren-kerenan aja mainnya Pak. Kayak saya heran tuh kok nggak ada gay yang nonton ya. Hari itu kayak memang spesial ya. Jangan kurang jangan. Kalian akan bisa mempengaruhi mereka. Dan yang juga mengesankan saat itu kan kalau nggak salah yang kedua kita main di situ, Lolot minta izin untuk kan yang akhirnya setelah saya deket sama Stuart kan, mate, you're doing the band thing to curate the bands and everything, dan dia yang approach ini venue ya. Venue The Beat, ini The Beat yang sponsorin ini kan gitu. Nah terus kamu itu pertama kali kamu bawain lagu Balimu itu di situ. Oh iya, lagu di Luna, Cafe Luna tuh. Gambarnya. Ya. Nomornya. Jadi bagi yang belum tahu, pemirsa yang belum tahu, jadi Lolot itu dia nih saja. Enggak, tapi Lolot emang kena di jalur pionir emang dia ya. Iya. Banyak sisi Lolot yang menarik. Jadi sebelum Lolot meledak, jadi dengan lagu Balinya tuh itu ketika bikin demo pertama itu saya ngisi drumnya 4 lagu, saya ingat. Terus ya. Losari itu. Losari, Bangsa. Ajak gua nggak usah recording. Berdua aja nggak Berdua aja. Baru ngikutin mau yang lain terus. Makanya akhirnya karena saya sibuk di SID, carilah Lolot yang drummer yang skillnya ya 11-12 lah sama saya. Ketahuan nih bohong sih ya, dapatlah dia drummer yang lebih jago gitu secara teknik dan dan dari sana Sing gitu, karena dia udah di SID. itu udah nggak bisa sibuk lagu cukup band tidak waktu tidak memungkinkan gitu loh. Terus gayanya dia tetap dipakai. Ya. Oh gitu. Tetap stylenya dia. Pang dari dia. Stylenya dia tetap dipakai. Tapi memang tujuannya udah pangan soalnya. Enggak, kalau Lolot dia punya gambar, udah punya visi dia Lolot waktu itu. Lebih alternatif. Ya. Bisa kemana-mana lah kalau alternatif bisa kemana-mana. Kalau arwahnya Lolot kan sebenarnya melankoli. Ini urut awalnya melankoli kan maksudnya. Awalnya melankoli sudah Parno. Dan ini kerja happy, makanya ke Parno. Yang beda melankoli Parno. Nuara bisa Parno. Nama saya bisa. Dan atau apa? Ya apa aja namanya yang ngetop di tempat dia tuh apa aja namanya? Yang beli warungnya dekat rumahmu tuh. Apa aja ada Gongbiang. Ada Gongbiang, ada Rak Janda. Bos. Rak Janda, Gongbiang. Ini bodoh.
Saya kan daerah akhirnya apa global warming sana. Kebesaran. Nah, jadi saat itu juga di Cafe Luna itu juga jadi kejadian bersejarah berikutnya. Ya. Dan yang dampak dari 100% Attitude itu adalah kemudian dimulainya penghargaan terhadap musik Bali yang non menyi-menyi zaman dulu, maksudnya yang Mandarin dan aneh itu, gara-gara Lotbo kan, gara-gara Band Lotbo, jadinya, ya akhirnya band dan punk rock judul lagunya bangsat segala macam, Tukang suntik. ya tukang suntik. Dan maksudnya itu orang mungkin kalau nggak mikirin sejarahnya segala macamnya. Jadi yang cara bahasa itu etimologi itu asal mula aneh gitu tuh. Itu sebenarnya kamu dah sebenarnya Ini pusat deh sebenarnya. Ya, maksudnya jadilah. Ada dulu di Kuta. jadi maksudnya kita kan gini hasil hangout aja jadi 100% attitude and it really something, it means something kalau misalnya kalau kita law of attraction dia. Ya. Kayak orang yang sepemikiran tuh kayak gak akan ngumpul loh. Saya lahirlah sesuatu ya dia gitu. nah dia dan kemudian ternyata berdampak kepada aku ingat sekali omongan Ular. Dek, aku boleh bawain kan karena organisatornya Ragal dan Jaya Stuart saat itu kan Ragal dia menentukan mengkurasi band. Boleh aku bawain lagu Bali tapi ini mana gayanya. Tenang ya lo, maju kan. And it's very historical man. Jadi maksudnya historical tuh artinya gini, kamu yang memulai bahwa lagu-lagu Bali itu nggak selamanya Mandarin kayak ngarah Mandarin Bangken, yang alternatif itu kamu dah yang pertama mulai. Bali rock alternatif itu raja. Bali rock alternatif itu tonggak sejarah juga. Dan kemudian ada hip hop Bali, ada reggae Bali segala macam. Cafe Luna ada boh, 12.000. Dan itu saya pikir itu penting ya. Nonton segel. Oh, reggae menjago. Dan biasa dia kan birnya ada sedotan loh, pakai straw loh. Tanya, "Gal, ngapain Pak minum bir pakai straw?" "Biar mabuknya lebih cepat." Ceknya mah ilmu. 20.000 atau harga bir di Telegram. Lumayan. Nah, terus jadi saya pikir ini penting untuk kita ketahui kalau kita mau kelas balik ya. Di itu dan who would have thought we made history kan gitu ya. Tapi ini bukan berarti kita mengklaim bahwa kita yang melakukan sesuatu pertama. Ini cuma hendak meluruskan aja bahwa ini urutan apa kejadian sebenarnya gitu. Makanya kalau teman-teman ada informasi yang sekiranya kami belum bahas di sini, mungkin ada informasi tambahan, mungkin di kolom komen nanti diisi bisa aja kan. kasih masukan, Bisa dijadikan referensi nanti untuk membuat proyek. Mungkin nanti kedepannya ada proyek yang lebih gede lagi atau untuk reproduksi ulang album Attitude itu mungkin bisa di apa namanya, lebih banyak referensi lah ya. Informasi, referensi, Betul. archiving. Tapi lihat reproduksi sih baru mati di aku dia. Maksudnya mungkin atau di remaster apa? Dia kalau punya masternya bisa di remaster dia, remaster. Ya remaster bisa. Tapi ini band-bandnya masih eksis nggak gitu loh. Nah ini band-band kayak yang, kalau SID kan udah pasti eksis. Terus Lolot juga. Emokore Valvar walaupun dia udah tertidur tapi kan bisa dibangkitkan lagi. Dan mereka bisa bangkit lagi gitu. Putra dia paling muka pasti balik. Kalau kalian konser lagi gitu. Kalau bisa dibangkitkan lagi ya kenapa enggak gitu. Ya ayo. Victorino, Ale. Masih? Kalau dikasih semangat kayak Kalau Do Sinsan masih bisa. Masih bisa. Masih bisa. Wah. Menggoyang. Apa lagi bandnya? Yang Komsu. ya komersial suicide masih bisa. Open kayak pasti mau dia nyanyi lagi. pasti lebih bagus vokalnya Open. Ya karena dia udah nggak minum ya. Olahraga juga bani tidak cara. Kalau dia manggung, ada yang rusuh. Teman-teman saya mau nyanyi kali kongres, Pak Den. Ada yang mau rusuh diinjak tuh kakinya teman-teman. Kasus. Mati sih kan, mati ya.
Ini kenapa nggak tepuk tangan? Kakinya biar rame lah. Itu bukan kakinya kan udah. Bet, kalau kamu nonton, Bet, kita minum kamu dah. Mau minum ke dia? Oh, sorry. Berarti kita lagi kan? Aduh, Boleh, normal Tunan. ya. Bagus. Oke, kalau misalnya masalah reproduksi agak ruwet, mungkin dibikin merchandise bagus. Ya, untuk gini aja kayak apa ya? Bukan untuk nyari profit kayak ya embrace. Apa bahasa Indonesia embrace lah? Merangkul. Gimana kalau Ya, Embrace menang. produksinya itu kita remix aja di semua lagu tuh. Dung jelas tuh. Tak kira master. Sekali udah selesai. Sesuai dengan zaman. Nah, gini. Mudah-mudahan ketika kita obrolin ini ada yang masternya dari saya gitu kan. Ya. Itu yang penting. Itu yang kita harapkan dari siapa yang nyimpan masternya, tolong dong kembaliin. Ya, kok bisa Segitu orang aja sih opet. Tolong ini nanti edit foto yang apa ditampilin ya. yang paling kekal ya. Ya, Tampilin foto yang apa. tapi mungkin gini lah kalau menurut saya, kalau memang hasilnya memang mulu agak berat igis, mungkin raw-nya itu yang mungkin kita cari kadang-kadang, maksudnya kadang-kadang kan bootleg justru misalnya nilainya berbeda ya. Kalau yang punya kasetnya pasti masih bisa dicari sih. Masih bisa cari ya. Kalau yang punya kaset masih bisa dicari kan. Terus sehingga Bisa duplikasi bisa. Cuman ya hasilnya nggak akan sebagus. Cuman begini, Bedu pasti. jadi ini ada satu kejadian. Itu salah satu lagu yang tak bikin itu. Itu band Jepang lo yang bawain intronya. Nah gimana itu jadinya? Bawainnya setelah rilis. Setelah rilis, sempat tak lihat di MTV itu. Loh, ini kan gue mau korepot 100%? 100%. Kemuri, band Jepang Kemuri namanya, bukan? Bukan Kemuri, band Jepang lainnya. Kemuri tahu lah. Aku band Jepang kan? Nggak tahu. Sama persis. Bisa jadi. Itu kehebatannya kita berarti. Mungkin kalau misalnya Tapi kita nggak bisa rilis ulang lagi kan? Bisa, Kecuali kenapa temponya ya. Nah kalau kita nemu kasetnya bisa kok diduplikasi ulang, cuman hasilnya nggak akan sebagus hasil remaster. Yang penting kan kita punya kasetnya dulu. Itu Ini dah. tahun berapa kan gitu. Bisa kita tuntut itu uang itu. Semua lagu Nah, tapi seru sih kalau ada yang punya masternya tuh ya, teman-teman ya, kalau siapa tahu bapaknya, omnya, kakaknya, adiknya ada yang punya masternya. Ada lah mungkin. Nah, siapa tahu. Punya itu kita produksi ulang dengan kualitas yang benyah ya. Tapi kalau sekarang kita dengar punya dulu tuh udah kedengaran gagah gitu. tung gitu. Suaraku tuh bagus. Kayak gitu. Itu suaranya bagus. Tapi pada saat itu gagah. Udah masuk gagah. Udah standar emas tuh. Standar emas. Ragu ingat ya, Ragu pas ngomong fuck you, kan itu pas mending dah. Jimmy Silla tersinggung, fuck you tuh. Iya, Gitu ya. Gimana tuh? di studio dia. Pakai itu. Di studio emosi ya. Ya sekarang sama report Ya, tak kira di awal tuh. kan lama deh setup kok. Tak kira Udah di sekarang bar. fuck you. Fuck you. Lolot ingat tuh dah. Belum aja sebulan tuh. Antik. Ya saya ngerti. Ya itu menjelaskan berarti selama almarhum beli Om Jimmy itu punya studio ya, rekaman di sana tuh pasti beli kayak makan nggak sampel beli lagi Ini sebulan selalu aja. Fuck you dah. lembo nagih ini rekaman si nawah pakai di sana. Makanya nama podcastnya adalah TBFU. Oh, kamu ingat ya? Karena gue dikejar, itu tersinggung. Pak Jimmy, Pak Jimmy, tersinggung. Iya, betul tumben dalam hidupnya dia. Iya. Dia kayak gitu ya. Siap dia. Lirik paling pertama lah, fuck you. Fuck you, we're gonna play your game. Terus studio Channel itu fuck itu. Tuh di Bali itu paling eksplisit lah itu lah. Udah eksplisit soalnya. Tapi ada band metal duluan rekaman di sana sebelum Eksplisit pakai kita. lirik gitu. Waktu itu kan saya di studio Om Jimmy itu ada band metal Bali yang rekaman di sana duluan sebelum kita rekaman di sana.
Eternal Madness. Tahu dari mana ada stiker itu ada offering to Rangda ada di pintu masuk. Sabtu Mulyo tapi. Offering to Rangda. Ini Rangda apa Boma Ci? Sih bisa membedakan bertaruh aja. Boma tuh. Boma. Ini Boma. Bodo amat. Bungut ya. Oke. Kesana kemari. Nah, Bomo kan bungut jalimo. Oh iya. Boma tuh bungut 5 kan? Bungut jalimo ya Bomo. Bungut jalimo. Bungut 5 orang. Nak 1 2 3 4 5 Pokoknya maksudnya. bilang minum marah ini kedek ya. Kedek ngorto limo muda. Akhirnya limo. Oke. Jadi Kedija mana dah? Kan di Bongkar ya Leon soalnya. Bruno. Pesan. Pesan, ya. Oh, tapi tidak telling a message without letting you know that I'm telling a message. Iya, Kayak gitu iya. apa? Not trying to dictate something Ya, ya. Jadi gini, sebenarnya dari TBFU yang saya juga sangat excited dan saya pikir tidak bermaksud untuk menggurui atau menyuruh inilah orang-orang penting di belakang itu sebenarnya Oh, tidak. nggak gitu. Jadi hal-hal historikal, mari kita merunut dari awal seperti apa yang terjadi ketika kita tahu seperti bahasa itu etimologi, maksudnya kata ini berasal dari mana. Yang beraganawa pemahaman kita lebih dapat, penghargaan kita lebih dapat juga gitu. Jadi itu sebenarnya yang kita mau coba jalankan dari saya pribadi dari TBFU ini. Kenapa 100% attitude ini? Karena 100% attitude ini salah satu tonggak penting seberapa kita kemudian bangga tentang skena kita sendiri, dan itu orang-orangnya sekarang kan kalau di versi saya ini jadi semuanya, dan saya pikir they deserve it karena memang yang paling mulai kan gitu. Iya. Jadi ini yang paling mulai sekarang jurusan bisa nggak mau mempertahankan kan itu keren itu masalahnya. Iya. Yang jelas ketika kita sudah tahu, dan kalau saya pribadi yang saya senang itu adalah secara fundamental mereka nggak berubah. Tapi orang kalau nggak berubah ketika mereka berkembang kan nggak mungkin ya. Yeah. Tapi basically they still like a super fine, like warm, nggak ada berubah aja. Kita belum nih pangrok menurut Yana. Belum ada yang ke dewan soalnya. Saya curiga main baju merah. Jadi Merah sih. Opi tuh. Habis pindah tipis ya. Tebal lah. Bapak ini Sayur. Oh jadi itu lagi belum. Itu hal yang penting. Aduh ucing. Min balik dulu nanti. Seharusnya di sini nggak jeruk gini. Rujak, bulung, Cara video. dupo. Kalau itu dupo berarti ada nyetun. Terus dia sini. Kerupuk ngalas. Cocok ngarah. Nonton, nama anaknya nonton sih bangsa Ceroli ya sana. Saya campur oli sana. Kerupuk ngalas rujak Allah. Dua sih tidak sih, dua sih branding sebenarnya. Tapi kalau yang gitu-gitu loh, kayak kantos. Kau. Oke, balik lagi ya. Jadi dari hal historikal ini, kemudian kita tahu bahwa ternyata dari 100% attitude menjadi Bali Rock Alternatif itu dampaknya gede sekali untuk berikutnya, dan itu udah bikin bahwa Bali itu bisa bangga dengan skenanya sendiri. Dari situ berdampak kemana-mana yang tanpa kita sadarin kan gitu. Betul. Jadi dari teman-teman yang lebih muda kalau sudah tahu sejarah seperti ini, yang saya juga senang ya, maksudnya gini, timbal-timbal harga pidana tetap mondoan. Baru saya mau namain circle. Jadi circle yang kita tadi omongin tadi itu sebenarnya dikit banget ya. Ya. Orang-orangnya nggak sampai kan 20 ya. Udah nggak sampai. Iya. Belasan ya itu. Tapi itu lah bisa punya tanda kutip pengaruh lah ke depannya itu. Ya tanpa kita sadari ya, kita yang dulu urakan segala macam, tidak berpikir ke depannya gimana, kita hanya membicarakan sesuatu yang tentang kesenangan diri kita. Kita main musik ya enjoy aja, kita main musik. Sebegitu kecilnya Ya, Bali loh. kecilnya. Enjoy aja kita main musik, manggung walaupun nggak dibayar juga nggak apa-apa segala macam bla bla bla. Jadi gitu Terus, harus cari itu oke. Lolo dulu cekatan ya, sekarang caketan.
sudah tanggung jawab soalnya. Ya, ngerti bos. Ya. Bos. Ya, tanpa kita sadari apa yang kita lakukan dulu. Ternyata Senti-senti padahal ya. dampaknya kepada masa depan. Jadi sebenarnya nggak usah kita mikirin masa depan. Kita pikirin aja apa yang sekarang kita lakukan. Ya, kan? just enjoy being yourself Enjoy, gitu ya. ya. Kalau besok kiamat, we never know. Ya, you know. ya, pokoknya yang penting kita lakukan apa yang Live for today, yang terbaik untuk diri kita, yang terbaik untuk semua orang. Dan Susah kalau semua orang lihat. nah, artinya circle dulu lah. Ya, itu maksudnya gini deh. Maksudnya gini. Artinya Rago tuh ngibur kan untuk semua orang, ya kan? Ya kita kan berusaha untuk menghibur mereka kan. Jadi kan untuk semua orang, entah itu batasan orangnya seberapa banyak, kan kita nggak usah lah pikirin. Tapi kita berpikir untuk semua orang kan gitu loh. Pernah nggak kita itu sama lo berpikir di tahun itu 99 tuh nggak ada circle lain di Denpasar atau di Bali yang punya misi seperti yang kita lakukan waktu itu ya? Ada nggak ya? Sepertinya karena kita bad boy di Bali Monto kan? karena kita punya ruang lingkup ya kita punya ruang lingkup kita sendiri dan kita juga tidak menyadari bahwa apa yang sudah menjadi circle kita pada saat itu menjadi sebuah sesuatu yang penting itu untuk pergerakan untuk kedepannya memberikan pengaruh pada sampai zaman yang sekarang kan gitu. Kita kan tidak pernah memikirkan itu. Mungkin ada tapi mereka tidak eksis untuk secara komunikasinya Rago mabuk bareng, ngoto bareng. Kita kan bukan cuma sekedar mabuk aja, tapi kita berbicara tentang banyak hal, tentang musik, tentang apa yang belum ada di Bali, apa yang harus kita lakukan. Karena saya lihat ya, sebelum circle kita bergerak itu waktu itu ada circle metal tapi mereka. Boleh disebut nama komunitasnya? Boleh. Ya 1921. Itu kan saya ikut di sana. Awalnya kan Rago ikut di circle itu. Mereka ada album itu? Di sana kan sebuah circle dari penggemar musik yang dulu awalnya Radio Yuda punya acara 1921 yang menjadi penyiar yang utamanya di sana. Agus Yanki. Agus Yanki. Di sana juga memberikan gradasi untuk ke sini juga karena saya juga asal dari sana 1921. Makin pusat ya no. Tadi kan Center of Universe, sekarang Center of Universe sih no. Apa tuh ada gitu? Central Living Hall. Nah kamu tuh posisi lolornya langka itu. Jadi di skena metal yang lebih awal terbentuk di sebelum skena ada itu sudah lolor sudah di sana dan wow, Ci agen rahasia sih. Macam-macam ya kan. Agak percaya kan? Karena begini, karena menurut saya beda. Makanya sampai sekarang pun saya punya pemikiran seperti ini. Nggak usah kita memikirkan menyalahkan diri kita atau gimana pun. Ya, dengan apa yang kita lakukan sebelum-sebelumnya gitu loh. Di mana kita berada, di circle di mana kita berada, terus kita keluar dari circle itu menuju circle yang lain. Itu kan kita mau mengembangkan sebuah bentuk komunikasi yang lebih luas lagi. Explore lah ya. Explore. Itu back produknya jadi. Ya kita kan nggak mau cuma di sana aja. Dan jika ada orang yang menghalangi, kita mau mengeksplor diri, kita mau cari sesuatu yang menjadi klimaks daripada apa yang kita inginkan. Jika di stop, nah ini yang bahaya. Ini akan pergi dengan sendirinya karena kita. Nah, anggaplah, baru saya juga mengerti ya, kenapa? Wah, menarik nih. Ya, karena rekam ya, ini serius nih. Karena sebagai seorang seniman, udah jelas ya sekarang udah jadi seorang seniman. Yang tidak kan kayak hijau sebenarnya. Dia nyablon, dia desain grafis segala macam. Genap cuma gaib. Dia nukang dan segala macam bla bla bla. Sempat nukang aja. Jani kan nukang. Langsung deh. Kan diri. Bandar anjir deh. Kamu Flores? Anjir diimpan. Tolong jangan dikat ya, awas bangket. Banding ngekat. Opet datang kalau ya. Akhirnya saya berpikir, nggak usah kita berpikir tentang apa yang sudah kita lakukan. Kamu bilang saya berpikir, nggak usah kita berpikir, kayak bingung tadi kan? Saya maksudnya, maksudnya, ada nombor nih. Kedua jadi iklan ya. Itu boleh dikat. Jadi gini,
Ini bukan ngomong nih. Go. Si udah pindah ke sini tinggal cari kok ngomongnya. Ya, no, pertama kali ini apa ekspresi ya. Bagus. Aswad bisa ngomongnya. Aja lah. Ya. Sedang nemani ya. Artinya gini, akhirnya saya mempelajari sesuatu nih. Saya pindahkan nengil kan, nengil di mana-mana saya diam. Saya melihat Observatif. dan mendengar semua. Ternyata tanpa disadari kita menyerap energi. Apa yang terjadi sesuatu yang terjadi gitu. Sesuatu yang terjadi di sekitar kita kan gitu. Ya kan? Dan kita serap. Kita sebagai seorang nakonen bertawang pidan ragoto nekel kijon. Ternyata saya di ranahnya seniman. Nah, setelah tahu ranah seniman karena sudah dikasih cap sama masyarakat. Oh, kamu seniman. Oke, saya seniman. Oke, saya akan. Ini udah jelas seniman kan. Oke, sekarang saya berbicara tentang seniman. Gitu. Jadi seniman itu memiliki perasaan, kepekaan yang Berbeda dengan yang lainnya. manusia kebanyakan ya. Pola pandang atau segala macam itu kadang-kadang agak ya ekstrim, tidak bisa disamakan dengan orang-orang biasa. Ya, makanya nama albumnya Attitude. Attitude Ya. itu ya. Makanya ya Itu udah. yang membedakan. Ya enjoy gitu makanya apakah kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Yang penting ini bisa memotivasi generasi berikutnya. Nah, itu poin. Ya. Jadi buat teman-teman yang mendengar tadi, jadi maksud dari Pak Delolo tadi adalah meskipun kalian misalnya titik-titik ini kalian merasa hidup kalian tuh masih kayak nggak jelas ya mau kemana. Yang penting kalian tuh passionate. Ya. That's the key. Komitmen, Ya. tetap komitmen aja. Konsisten, komitmen. pasti akan ada dah nanti. Pasti ada. Ditunjukkan ya, Rod, ya. Ya karena begini. Siapa yang nyangka lagu Bali bisa dijadi band rock tuh? Karena begini. Ini tambahannya. Pada kalau kita sudah berpikir, misalnya kita orang musik nih, kita pasti akan dipertemukan dengan orang-orang musik juga, Ya, ya mostly kan? ya. Kita pasti akan diketemukan orang-orang musik dan kita akan collab di sana satu dengan yang lain. Kalau walaupun tidak ada kecocokan satu dengan yang lain, nanti akan loncat lagi di sini ketemu dengan yang lain dan nanti akan menemukan orang-orang yang pas dengan apa yang menjadi standar daripada secara musik dari seninya dia Ya, gitu betul. loh. Gitu. Sefrekuensi. Ya, sefrekuensi itu. Makanya bagi Raga sih pengalaman. Jangan nangis, Lot. Ya. Tenang, Lot. Makanya pengalaman. Ya, pengalaman. Maka pengalaman Ragone. Ragoten sampai putus asa kan. Menemukan orang-orangnya nih sebenarnya Yang cocok kamu aja. yang saya ajak untuk mengikuti gaya hidup Rago, cara Rago, musik yang saya ciptakan, siapa yang bersedia untuk sama-sama memediasi gitu. Iya. Dan akhirnya Susah, dengan susah eksistensi sebenarnya. kita, dengan kesabaran, pasti akan ketemu. Betul. Ya kan? Karena Madi Lolo ini dia tipe-tipe musisi yang sering punya banyak band namanya tipe-tipe musisi itu. Banyak. Jadi sering ganti-ganti personil segala macam ya. Jadi masuk akal yang dia bilang tadi itu. Apa namanya nyari meskipun kita satu circle pun kadang-kadang kita beda frekuensi juga kan. Iya. Jadi untuk berkesenian tuh soalnya kalau udah berkesenian tuh ranahnya udah ya agak Sensi ya. Ya ini apa kayak agak kedewan-dewan deh sebenarnya. Ya, Ada spiritual ya. ada spiritual. Benar tuh. Dan kayak gitu tuh nggak bisa dibentuk. Emang Ya. harus energi Natural, sama-sama ya. saling menarik jadi. Dan itu kan misalnya it doesn't really matter anymore. Kan misalnya Ya. karena Raga tesan modelnya karena Raga satu circle segala macam tuh sing mesti Raga satu band banget gitu misalnya Iya. dan soal tuh Terus semua sudah banyak cuma Tapi terkadang begini ya, walaupun nanti satu band nih, terus pisah, kita udah mendapatkan ilmu dari Oh yang kita ajak tuh. band yang ini, Ya. karena ini sebuah batu loncatan. Sama kayaknya misalnya Stepping stone. dulu kan ada Kenakalan Nation, Kenakalan Nation, dan habis Kenakalan Nation, Kalau ada Indonesia tuh ada Asino, Jaler, Lot, Opet. Jadi ini bagi yang belum tahu saya lagi. Opet Kenakalan Nation Ya. itu Galer. Oh ini Opet pra Ramones. 100% attitude Ya, berarti ya. 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 Ramones.
Ya Raymond Ya, terus jadi- bawa Rapcore juga, Jadi Bayu Asap, bagi yang belum Siapa tahu, Idol. band punk pertama di Bali itu bukan SID. Jadi nama band punk pertama di Bali itu adalah Knucklehead Nation dan dibentuk oleh Lolot bersama Ade Asino. Kali lah. Opet Galet. Sat. Opet Galet. Kamu taruh aja sih. Tapi gini, Knucklehead Nation itu, Bagus namanya. Jadi kasih nama. ya Curiga saya. iya. Jadi gini, Raga tuh kayak album kompilasi, kirim Raga sih Dade. Terus Dade, Oh, kamu bikin mixtape. ya, aku bikin mixtape judulnya Knucklehead Nation. Oh, oke. Saya kirim ke Dade, terus Dade, Raga udah kenal ya nggak Lolo, Ya, ya, ya. kalau kalian semua tuh belum kenal. Dan dia kenal. Dan dia nih malah bergaul, jadi dia nyebarin ke situ. Saya baru bergaul ya. Baru kayak masalah. Bergaul. Sopan dia kata-kata bergaul. Nah, terus Kasih. Dan dia itu rockstar pertama di Bali. Itu berarti saya berani bertaruh itu. Tadi nih mau kerago. Kemarin yang mau kerago. Legend. Nanti untuk video berikutnya seru kayaknya kalau dia tuh sama Dadi itu podcast berdua aja. Ring sedia ring. Nggak, dia tersedia, penonton tersedia juga. Tiketin. Knucklehead Nation ya. ya Knucklehead Nation. Jadi Rago tuh belum pernah menyaksikan Knucklehead Nation. Tadi dulu tuh yang saya kirim-kirim. Saya tuh sahabat pena Rago tuh kan Opet. Serius? Iya. Jadi Rago Kirim surat itu? ya. Sama Opet? Iya, saya malas tuh. Ani malas tuh. Mama Parwato. Oh, iya, Mani Parwato masuk akal. Mani Parwato nih malas. Ih, keren. Waktu tulisannya dia niru tulisanku. Kayak tulis. Nah, cuman Opet Ya. guru. Jangan diplomatis. Dia orangnya baik dia. Opet karya ya. Nah, itu jadi aku kirim Knucklehead Nation dan Glamour Junkie kan, Glamour Junkie Ya, Glamour and Knucklehead Nation kayak gitu lah. Jadi tak kirim itu dan dijadiin nama band sama mereka kan gitu. Nah, terus Rago kan setelah membalik tuh Knucklehead Nation udah membalik bubar. Rago balik di kapal bubar. Tapi udah berita tuh masuk waktu saya Knucklehead gila. Ya. Di Unut saya main. Satu-satunya Benar. Di Unut saya main. Di Gor. Oh, di Gor. Di Gor. Satu-satunya apa? Satu-satunya band mabuk. Nah, bangga tuh, hebat tuh. Iya dong. bangga dong band punk. Band punk kan identik dengan mabuk. Harus mabuk. Dia coba dulu ya. Pulas, minta pulas. Oh, Bisa minta. Namanya aja Knucklehead. Vokalis yuk. Kelanjang, toeng. Siapa Di jalan? vokalisnya? Dan orang. Siapa vokalisnya? Jangan. Jangan, oke. Jangan diungkapkan. Oke. Siap. Pokoknya band punk. Kasihan ya. Ya itu udah ekstrim sekali itu. Oh, ya? Dan nungguin jet penonton keping. Bangsat. Aku server. Di masa itu loh, sekarang nggak ada. Nggak ada. Di masa itu. Knucklehead Nation udah. Dari aksi Budo. Oh, pantas itu dapat kabar. Untung bubar. Kalau itu ekstrim punya. Untung bubar. Itu punya aja rusak generasi kita. Berarti ada pergantian vokalis beberapa kali ya? Vokalis awal kan Rago. Sudah. Terus Aku pikir kamu vokalis. Ada penamaan vokalis terus. Oh, ada penamaan. Iya, penamaan vokalis. Karena kita kan dari punk rock, terus menuju Metal. hardcore rap, Bayu terus Asad dari Bayu ya? Asad, hardcore. Ya, kita kan alternatif pengambilannya sini. Jadi kalau genre-genre musik yang dia suka tuh kayak lombok hardcore banget tuh. Jadi kawan-kawan yang tahu lombok hardcore ini personifikasi manifestasi di Bali ini. Lombok hardcore. Iya, bahasa musik pasti. Nanti ya logo bu. Gimana cara lupa logo kayak gitu? You cannot unseen. Gak bisa nggak dilihat lagi itu. Kotak kuning nanas. Tapi kira Lombok tuh harus bangga punya distro ya? Iya. Dia punya distro Lombok hardcore tuh karena konsistensinya gila loh. Dan mereka kayak seperti nggak ada kompetisi ya di sana ya? Nggak ada. Tempat pertahankan yang punya Lombok hardcore. Cheers. Jadi gini, artinya nih
Makasih udah ngingetin itu lagi. Ternyata kalau kita ngomongin historical gitu, berarti sebelum 100% Attitude itu ada pra-nya, yaitu Knucklehead Nation, dan itu scene-nya diajarin klaim bahwa itu band punk rock pertama. Kayaknya baru pertama di Bali ya Knucklehead Nation, karena sebelum 95 kan? Iya. Jadi 95 Knucklehead tuh kayaknya 93, 94 Dan 4. Ya. Di luar. Sih kan saya balik ke Sakura waktu itu. Ya maksudnya. Ya, ingat. Tapi waktu itu sudah ada SID waktu itu. Nggak ada SID. Nggak pernah, ketika saya bergabung ke Sakura tuh Knucklehead udah bubar. Udah ubah. Ya sudah bosan main, jadi ada bosan main musiknya waktu itu. Ngambul ya. Terus ngambul. Aslinya udah kemarin kan? Kalau ada? Makanya teka. Dari situ Superman ada gitu. Enggak, waktu itu udah ada, SID udah ada. Waktu saya main ke Sakura. Oh. Di Altino dulu kan ke epilepsi. Band metal, band metal. Bulan Benton, Dayside. Nah, epilepsi namanya. Enggak, maksudnya epilepsi apa? bawain lagunya Dayside. Ya di saat apa ya bukan Napalm Death. Yang vokalisnya ada satu salib membading dah, ya, Glenn Benton. Band Greencore lah. Oh, enggak Rengkor. Ya, Greencore. Dia tuh ahli ya kalau kan. Saya kan orang kayak Emokor pertama lo di Bali, Emokor. Emang Jakarta tahu Emokor tahun 99? Mana kalian tahu? TBFU ini terutama yang edisi perdana ini kenapa penting yang edisi perdana ini karena membahas tentang 100% Attitude. Inilah awal dari sebelumnya memang udah ada underground, tapi tidak mengklaim bahwa kami yang paling pertama underground. Nggak gitu. Tapi secara historical yang paling solid dan akhirnya lebih bisa berbicara dalam skala nasional dan juga kemudian sudah terbukti bahwa berikutnya ternyata di mungkin 10 tahun kemudian itu orang-orang yang ikut di dalam album kompilasi ini jadi gitu. Jadi ya maksudnya we're not claiming dia superstar, rockstar segala macam, tapi maksudnya ini penting sekali untuk melihat jejak sejarah. Jadi 100% Attitude ini adalah skena underground yang paling solid di Bali dan bisa berbicara secara skala nasional. Dan kemudian dampak berikutnya ternyata bonus nih adalah Bali Rock Alternatif dan Lolot yang paling pertama bisa ngeluarin Out of the box banget. Out of the box ya, out of the box dia bahwa ini Bali itu nggak cuman lagu-lagu Bali Mandarin gitu ya. Ini ada Bali Punk Rock dan nggak pernah kita ngebayangin bisa ada sebuah lagu Bali muncul dengan judul Bangsat, Tukang Suntik itu. Jadi dan punk rock gitu ya. Saya pikir ini kenapa saya cuma hendak ngebalikin ke awal bahwa inilah apa yang terjadi di awal gitu. Jadi tujuannya itu sih buat saya. Mari kita archiving secara benar gitu. You're not claiming that you're the best or you're the first one or everything. Ini aja, it's just a fact. You're just talking about the fact. Faktanya seperti ini gitu. Dan kemudian kalau kita lihat dari sudut pandang dari orang-orang yang ada di situ seperti mereka mengkonfirmasi aja. Kalau ada tambahan-tambahan yang lain silakan. Jadi ini kita ngerekam jejak sejarah. Jadi semoga TBFU ini bisa jadi tone untuk setting the tone-nya kayak gini terus. Berarti tone dari kanal YouTube podcast ini itu agar apa ya? Always ada sesuatu yang bisa dijadikan dasar yang baik untuk memulai sesuatu yang mungkin sepertinya nih kemungkinannya kecil. Jadi kayak yang saya tangkap dari itu sih, take your chance, ambil kesempatan. Lagi apalagi yang bagi kalian yang masih muda-muda yang nonton ini, passionate, just lakukan apa panggilan hatimu tuh ikuti. If you're tulus dan konsisten, bonus itu banyak banget tuh loh. Bukan cuma efek samping, bonus. Berarti Born Tulus. Hah? Born Tulus. Udah, kalau Born Tulus konotasinya negatif dong. Lahir untuk tulus. But do you live? Bangsat ceng. Baru gue ngeliat, tapi live to win lah. Lahir untuk kalah tapi hidup untuk menang. Iya, Born Tulus live to win ya. Lupa saya dengan saya Inggris. Lanjut nih, bagus. Yang mana? Hijau rusak loh. Hijau. Ingat sih. Ya,
Dan apalagi dengan zaman digital seperti sekarang ya, archiving itu sangat mudah. Saya pribadi ini mungkin agak di luar topik sedikit. Twice Bar mungkin beberapa dari kalian tahu, bagi yang belum tahu itu salah satu bar rock and roll pertama di Indonesia juga. Jadi karena setahu saya di suatu Twice Bar masih ada tuh di luar Indonesia, di luar Bali itu belum ada band bar yang benar-benar 100% rock and roll band lokal lagu sendiri itu belum ada. Super dedicated tuh ya. Dan saya menyesal banget sampai sekarang saya nggak punya saat itu saya terlalu sibuk dengan hal-hal yang fun, jadi lupa dengan archiving dan itu. Coba bayangin kita ada arsip yang bagus tentang Twice Bar tuh bisa bikin dokumenter. Oh fuck man, that's crazy. Oh ya man. Dan kita nggak perlu klaim lagi. Iya. Ini yang terjadi. Iya betul. Makanya you guys yang masih muda-muda, please don't make the same mistake as mine. You know? You gotta be better. Yeah. Made, bahasa Made. Bahasa Indonesia udah, Inggris sudah, Cibali Ci. Apa Cino? Wow, ini fang. Ya begini ya, artinya apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, ya sampai sekarang ini terjadi, itu adalah hasil daripada apa yang sudah kita lakoni dari sebelumnya. Jadi ya kita jalani aja hidup ini dengan enjoy sesuai dengan karakter kalian, dengan gaya kalian. Terus yang penting positif. Yang penting kalian punya komitmen. Saya harus kemana gitu. Kalau masih bingung, tetap aja cari karakter kalian di mana frekuensi kalian gitu loh. Nanti suatu saat pasti apa yang sudah menjadi ketetapan hati, lakonin itu, jalanin itu, eksis di bidang itu, otomatis nanti teman-teman yang sefrekuensi pasti akan mendekat semuanya dan akan mendukung kalian semua. Tentunya dengan tetap berpegang teguh. Pancasila. Ya. Tinggal dengan pada Boma. Berpegang teguh dengan kejujuran hati. Ya benar sih. Ya, jadi poin dari semua percakapan kami tadi adalah passionate. Ya itu sih kalau saya tangkap ya energinya. Passionate, have fun while you doing it dan jangan terlalu jauh. Apalagi misalnya umur masih kepala dua tuh jangan overthinking. Ya benar. Jangan overthinking. Kita ini cuma mencoba menata sejarah kembali nih. Jadi apa istilah itu? Jadi merunut sejarah kembali. Ini yang terjadi akhirnya kesimpulannya adalah passionate aja gitu dan jangan dari awal berpikir kamu nak merubah dunia kan deh ya. Kamu mau dunia. Something pokoknya just being passionate. Dulu kita nggak being passionate, kita cuma maksudnya ternyata kita passionate dulu kan justru over passionate kalau menurut gue. Itu yang bahaya. Justru makanya kita nggak punya sistem archiving gitu. Karena bos passionate, maksudnya ini yang prioritas kita waktu itu pasti fun kan? Jangan ambisius dulu, jangan terlalu ambisius. Fun aja. Karena sesuatu yang fun itu akan membuat kita fun kan? Ya tapi jangan sampai terlalu too much fun tuh lupa untuk mengarchiving gitu. Itu sih. Ya sekarang kan sekarang itu keuntungannya adalah sekarang itu jeleknya ya kalau saya boleh jujur ya, jeleknya adalah bukan fun yang kontennya. Saya setuju sama itu. Terus konten, annoying ya? Annoying. Jadi sama kayak kita konser, terus ada penonton di depan tuh, dia tuh paling depan tapi dia megang handphone terus tuh. Weird. Ya mungkin itu untuk video untuk episode berikutnya kita bisa bahas masalah-masalah kayak gitu tuh penting dibahas tuh. Oke. Terima kasih untuk teman-teman semua. Ini saya senang sekali TBFU yang ada di pikiran saya sebelumnya. Saya agak ragu-ragu dulu karena saya pikir nggak bakalan bisa seperti ini karena kita semua lupa sesuatu. Tapi ketika kita ngobrol dan saling mengingatkan dan kita nggak terlalu perlu dedut ternyata. Fuck you man. Jimmy lah. Lagi good ya. Jadi terima kasih. Ini saya pikir ini udah pas banget dengan ide TBFU yang ada di pikiran saya. This is what I really
this is the thing ya. We are setting the tone ya. Yeah. For the rest. Ayo ada siapa nih ke? Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di edisi TBFU berikutnya. Yes. Talking about the pop culture, what makes Bali different? Yes. Why we need to know about the historical of Bali music or pop culture before. yeah. Jadi kita akan ini udah di set the tone, udah dapet. Kemudian kita menggali sejarah-sejarah berikutnya. Albumnya Navikula nanti, albumnya SID, Eternal Madness. Eternal Madness, Semuanya, band-band yang ada. Ya, dan kenapa itu penting gitu. Ya. Termasuk Bali Rock alternatif nanti. Oh iya, Ya. pasti. Terima kasih semuanya. Terima kasih Jering, terima kasih Lolot. Thank you, Lord. Itu boleh. Tidak ada. Sama manggungnya ini. Tahu, punya kan ini. Itu pakai aku dulu bagus. Sama manggung jadi. Bagus.